Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi bersama saya Nofri Afandi dalam program Apa Kabar Medan TV One. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa mengenai bidang pendidikan dan juga public speaking. Yang mana kita ketahui saat ini pendidikan menjadi salah satu faktor ataupun masalah yang cukup penting khususnya di Indonesia. Nah, saat ini sudah hadir di samping saya sudah ada Bapak William Tandeas, SEMM, CTPS di sini. Apa kabar, Pak William? Ya. Apa kabar? Baik, saya baik. Pak William gimana, apa kabar? Baik juga. Baik, Pak William ya. Ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada pemirsa, Pak William. Kita di sini akan membahas mengenai bidang pendidikan nih, Pak. Iya, benar. Nah, kita ketahui kan di Indonesia ini pendidikan menjadi salah satu faktor ataupun masalah yang cukup penting ya, Pak ya. Benar. Apalagi di Kota Medan nih, Pak. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak William pertama nih pendapat Bapak mengenai pendidikan kita saat ini kondisinya seperti apa sih, Pak? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, bagi saya pendidikan saat ini sangat minim ya, karena pendidikan saat ini bisa dibilang minim karena pendidikan sekarang sudah mulai turun karena mungkin akibat COVID ya. Jadi mungkin karena pengaruh Zoom, pengaruh online jadinya anak-anak jadi terbengkalai, murid-murid jadi agak sedikit males gitu untuk belajar. Jadinya pendidikan pun agak minim sekarang gitu. Turun dari segi kualitas begitu ya? Iya, kualitasnya, baik kuantitasnya juga termasuk gitu. Bahkan dulu sebelum COVID itu, anak-anak semangat gitu, muridnya semangat. Tiba-tiba begitu online, oke, pekerjaannya selesai. Ternyata waktu sekarang udah offline, baru kalang kabut semua, ada yang nggak bisa ini itu gitu. Yang awalnya sudah terbiasa dengan online begitu ya, Pak, ya, tidak hadir langsung dengan guru, bisa bermalas-malasan juga dengan mematikan kamera di Zoom-nya juga kan, sekarang harus kembali lagi ke aktivitas seperti biasa gitu ya, Pak, ya. Nah, temuan Bapak saat ini mungkin dari segi pendidikan di Kota Medan, seperti apa yang menjadi masalah saat ini, Pak? Masalahnya cuma satu, mungkin tidak mengupgrade skill kita. Yang kedua, semangatnya kurang. Artinya kita harus lebih semangat belajar. Karena ketika kita melakukan satu tidak semangat misalnya, ya jadinya anak-anak jadi tidak mau bersekolah, ada yang putus sekolah, ada yang mungkin sampai setengah udah malas kerjakan PR, malas kerjakan ini, jadinya terbengkalai semuanya. Apalagi yang di wilayah pedalaman yang kekurangan sinyal begitu, Pak. Iya, benar. Apalagi yang di daerah kampung-kampung kayak macam Belawan atau apa, itu sinyalnya, wifi-nya itu sangat drop banget, low. Jadi otomatis pengumpulan kerja PR dulu pun jadi kurang kan. Jadinya artinya mungkin dari deadline sekian-sekian ternyata dia harus lewat deadline gitu. Karena mungkin pengaruh wifi gitu. Sedangkan di kota aja kadang kan bisa lelet gitu. Apalagi kalau di kampung-kampung begitu sih, Pak. Nah, ini kan yang menjadi masalah adalah ketika COVID melanda begitu ya, Pak. Iya, benar. Nah, apakah metode pembelajaran yang sudah diterapkan kemarin, Pak ya, selama kurang lebih 2 tahun adanya metode pembelajaran daring gitu ya, Pak, itu apakah bisa dikatakan cukup efektif atau tidak, Pak? Kalau dikatakan cukup efektif, sebenarnya enggak juga ya. Karena menurut saya, pembelajaran online ada bagusnya. Tapi, enggak bagusnya apa? Kita enggak tahu apakah murid itu benar-benar tertangkap atau sesuai enggak dengan pembelajaran dari gurunya gitu. Apakah mereka hanya dengar sekian-sekian gitu, tapi mereka enggak tahu apa yang dipelajari, enggak paham gitu, Pak. Jadi, menurut saya, kalau dikatakan tidak belajar, tidak semangat, tidak efektif atau dalam online, ya menurut saya iya sih. Jadi kurang gitu kalau untuk online gitu ya. Bahkan dulu waktu online katanya waktu belajar itu mantap, muridnya oke, muridnya pintar gitu. Bahkan dulu yang nggak pernah juara, yang ibaratnya juara 1 di online malahan dia bisa turun, bisa naik gitu. Padahal dulu yang pintar-pintar malah turun, peringkatnya turun. Nah sekarang ketahuan gitu. Nah ketahuan dari apa? Muridnya banyak yang dulu-dulu pintar, memang sekarang memang dia juara gitu. Padahal yang dulu yang sering-sering yang nggak juara itu, yang nggak mutlak gitu, malah sekarang turun lagi gitu. Ya mungkin selama proses pembelajaran daring itu mengerjakan tugas dikerjakan oleh orang lain gitu, jadi oleh orang tuanya gitu ya. Kurang efektif sih. Karena mungkin PR-nya mungkin bukan dia sendiri kerjakan. Begitu sih. Dan bisa dibilang juga mau tidak mau ya begitu, Pak ya. Karena kan kondisi yang memaksa kita seperti itu waktu itu. Dan kalau memang tidak sekolah sama sekali malah lebih bahaya begitu, Pak ya. Benar. Nah, kira-kira kalau dari segi karakter anak nih, Pak, kan pendidikan salah satu yang menjadi faktor yang bisa dibilang mendukung untuk
anak-anak, apalagi di usia kalangan sekolah dasar, karakter yang paling penting. Nah, menurut Bapak di saat ini seperti apa melihatnya? Kalau menurut saya segi karakter masih kurang. Karena kenapa murid-murid perlu diajarin yang namanya sistem trainer atau training. Contohnya seperti dia melatih satu karakter, contohnya mereka mengikuti yang namanya pelatihan tertentu, contohnya kayak outbound. Outbound training itu salah satu bisa memacu mereka untuk semangat. Jadi mereka tahu karakter mereka itu sejauh mana. Apakah berani, apakah enggak, apakah takut atau ini. Kita nggak bisa tahu dari segi pembelajaran. Makanya kita harus lebih banyak sering melakukan kegiatan. Lebih aktif begitu Pak ya, selain Iya. dari pendidikan di sekolah, tapi Bener. juga di luar. Ya, jadi kita mengetahui dunia luar itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita boleh dengan mungkin kegiatan sosial contohnya, karena saya juga seorang yang sering melakukan dalam bidang sosial gitu. Jadi sering ke panti asuhan, panti jompo gini-gini. Jadi itu satu melihat ke depan gitu. Anak-anak ada yang nggak sekolah, ada yang sekolah, apa perbedaannya gitu. Jadi sekarang muridnya itu mereka nggak tahu sebenarnya apakah di luar itu banyak nggak yang nggak sekolah gitu. Padahal kita lihat sendiri kalau kita udah dewasa, banyak yang pengangguran, banyak yang nggak dapat biaya karena nggak bisa sekolah gitu. Nah gitu sih, baik. kurang efektif menurut saya. Kurang efektif ya Pak ya. Oke. Melihat Bapak juga punya kegiatan aktif di sosial begitu Pak ya. Iya, Nah, kegiatan sosial. apakah banyak nih Pak anak-anak muda yang turut ikut terjun ke lapangan membantu warga sekitar ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan sosial dari pengalaman Bapak saat ini? Iya, tentunya banyak. Karena dari teman-teman saya itu, cycle saya itu kebanyakan yang memang bagian ingin berbuat baik, terutama yang beramal gitu. Jadi mereka sering melakukan yang namanya berbagi bersama gitu. Jadi setiap 1 bulan sekali pasti ada namanya baksos gitu, bakti sosial gitu. Jadi artinya kita bisa memberikan sumbangan sedikit dari apa yang kita ada gitu, memberikan ke yang tidak mampu. Nah, Bapak dari seorang praktisi pendidikan ya Pak ya, melihat bagaimana sih efektifnya ataupun dampaknya bagi seorang anak mungkin yang masih menempuh pendidikan dari kegiatan-kegiatan sosial yang seperti membantu seperti itu apa Pak? Dampak positifnya gitu bagi anak-anak? Dampak positifnya. Nah, kalau segi dampak positifnya, mungkin yang pertama mereka bisa mengetahui dunia di luar. Jadi mereka bisa memotivasi sendiri, oh ternyata ada lebih parah dari saya. Gitu. Masih ada yang di bawah Artinya, dia. Masih di bawah dia. Jadi artinya kalau ada orang yang atau murid yang melihat sesuatu, oh ada yang begitu sosial, mereka bisa terpengaruh, bisa melihat, lah ternyata di balik itu ada yang tidak sekolah karena nggak ada biaya. Jadi mereka itu satu bisa memotivasi mereka. Nah mungkin dampak positif yang lain apa? Mereka bisa mendapatkan ilmu baru. Gitu. Ilmu baru artinya apa? Karena kita nggak bisa mempelajari hanya di sekolah saja. Kadang mungkin kita bisa mendapatkan ilmu itu dari luar. Apa yang berdasarkan dari pembelajaran diri kita, mencari jati diri kita, itu semua harus dari lingkungan yang di luar gitu, eksternal gitu. Internalnya di sekolah, eksternalnya di luar gitu. Dan salah satu menjadi dampak positif bagi anak-anak yang ikut kegiatan sosial adalah bersyukur begitu Pak ya? Bersyukur bisa, ya tentunya pasti harus bersyukur. Karena semua orang kalau sudah berbagi tidak bersyukur ya kurang hikmat aja gitu. Apalagi mereka bisa menempuh pendidikan yang cukup baik, sementara orang-orang yang mereka bantu ternyata masih banyak yang kurang untuk pendidikan dan bahkan tidak sama sekali begitu Pak ya. Benar. Nah, kira-kira melihat masih tingginya angka pendidikan ataupun angka anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan di zaman saat ini seperti apa Pak, pandangan Bapak? Tapi jadi jawab dulu Pak, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda yang berikut ini, tetap di Apa Kabar Medan. Masih di Apa Kabar Medan pemirsa, masih dengan perbincangan soal pendidikan bersama Pak William. Pak William, seperti yang saya tanyakan tadi nih, bahwa masih tingginya anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan, apalagi di zaman saat ini kan sudah serba maju ya Pak ya, teknologi terus berkembang. Ternyata masih ada yang tidak mengenyam pendidikan. Itu seperti apa pandangan Bapak? Kalau menurut saya yang tidak sesuai ya, maksudnya Pak. Kalau yang tidak sesuai itu biasanya kalau gini ya, kalau misalnya pendidikan minim gitu, artinya kita nggak bisa mendapatkan generasi berikutnya gitu. Artinya kita kan demi tahun tamatan-tamatan tertentu, kita pasti
ada yang mencari sesosok yang tamatan, yang graduate, yang fresh graduate, yang tentunya mereka punya ilmu gitu. Bukan sekedar hanya di sekolah belajar tapi mereka tidak dapat ilmu apapun gitu Pak. Jadi karena yang saya melihat sekarang banyak anak-anak itu hanya fokus pada pelajaran, tapi nggak tahu apa yang dipelajarinya. Kadang mungkin bisa seperti itu. Karena dari itu kan kewajiban Pak ya. Iya, dari pengalaman saya melihatnya seperti itu. Jadi ketika kalau mereka di sekolah mereka bisa gitu. Ternyata kalau dari luar belum tentu mereka bisa jadi orang gitu. Artinya mereka belum tentu di luar bisa menjadi orang yang sukses gitu. Nah, artinya nggak mesti sekolah itu harus pintar, harus apa gitu. Yang penting dari mana kita harus bisa memotivasi diri kita, bagaimana mengupgrade skill kita, itu yang terpenting menurut saya. Nah, melihat saat ini kan Pak, kenakalan remaja juga masih tinggi ya Pak ya? Iya, kenakalan adanya remaja, tawuran, apalagi di Kota Medan saat ini pasti. masih marak terjadinya tawuran dan viral di media sosial. Pandangan Bapak, apakah itu salah satu faktor kurangnya pendidikan di masyarakat? Iya, baik. Kalau segi itu, menurut saya kurang, ya. Pasti sangat minim banget. Apalagi yang kalau di negeri-negeri atau yang di sekolah-sekolah yang selalu buat tawuran, itu menurut saya ya, jadinya mereka jadi merusak diri mereka sendiri. Gitu Pak. Jadi artinya mereka nggak tahu masa depan itu mereka seperti apa. Ternyata mereka buat tawuran. Memang kalau nggak ketahuan misalnya ditangkap polisi, masuk berita, masuk ini, artinya siapa yang mengukur mereka ke depannya? Itu siapa yang mau mencari mereka, siapa yang membutuhkan mereka di tempat dunia kerja seperti ini? Karena ketahui kalau yang tawuran itu pasti berhubungan dengan sedikit preman gitu. Jadi artinya pasti membawa senjata tajam. Nah, bagaimana kalau orang mengetahui dia seorang tawuran, udah pasti menolak gitu. Artinya kalau di perusahaan besar udah pasti ditolak, apalagi kalau dia wajahnya sudah sering terkenal di layar TV atau apapun. Di pemberitaan gitu Pak ya? Iya, benar. Sudah tercemar begitu namanya. Ya, apalagi masuk koran, masuk sosmed gitu kan. Udah masa depannya jadi nggak ada gitu, jadi terbengkalai gitu Pak. Nah, Bapak sebagai praktisi pendidikan melihat ini apakah hukuman yang pantas untuk mereka? Apakah memang jika sekolah tersebut mengeluarkan mereka itu lebih baik atau malah tetap membiarkan mereka mengenyang pendidikan tapi lebih diarahkan begitu Pak? Oke, Tanggapan baik. Bapak seperti apa? Tanggapan saya, menurut saya, segi tawuran kita harus bisa memanage orang atau memanage murid itu. Kenapa kamu melakukan tawuran? Misalnya, jadi ketika ditanya, oh saya hanya mengikuti, saya dapat uang, dapat ini. Artinya mereka mengikuti itu pasti ada geng. Pasti ada ketua yang membiayai mereka. Makanya mereka melakukan yang namanya tawuran. Itu pasti ada ketua yang membiayai segi kayak macam hari ini mereka dibayar 100.000 satu hari misalnya. Nah, mereka mau keluar gitu. Nah, artinya kalau menurut saya apakah pantas dikeluarkan? Tentunya coba kasih dia kesempatan kalau menurut saya. Jadi nggak mesti langsung dipecat karena sekarang ada sekolah-sekolah tertentu begitu muridnya melakukan kesalahan langsung dipecat, langsung di DO kan. Itu seharusnya kurang efektif sih menurut saya. Karena kalau kebijakan dari kepala sekolah yang tentunya bisa seorang kepemimpinan, mereka bisa mengetahui, mereka pasti melakukan yang namanya coba kasih kesempatan sekali lagi gitu. Ketika mereka tidak terulang kembali, maaf kata, ya. Jadi artinya kalau udah terulang kembali, ya kejadian lagi, artinya ya itu mungkin boleh keputusan untuk SP gitu, untuk SP1, SP2. Diberi peringatan ya Pak? Peringatan, jadi jangan langsung dikeluarkan gitu. Jadi ada SP2, SP3, jadi begitu SP3 nggak mau dengar lagi, nah mungkin boleh kebijakan dikeluarkan gitu. Tapi nggak boleh langsung tiba-tiba ada masalah tawuran tiba-tiba dipecat, itu sebenarnya kurang efektif. Malah membuat dampak buruk bagi si anak tersebut. Jadi menurut saya kan bayar uang sekolah gitu. Kenapa saya tiba-tiba ada sedikit masalah langsung dipecat gitu, langsung di DO-kan gitu. Mungkin kalau bisa dengan cara ringan, mungkin jangan langsung dilepas ya, jangan dikeluarkan, mungkin dikasih skors. Misalnya 1 hari jangan sekolah, besok bawa masuk gitu, atau dalam 1 minggu gak usah sekolah gitu. Di skor seperti itu mungkin coba dia ada jerang nggak gitu. Baik, nah Bapak melihat ini apakah karakter dan juga perilaku kurang baik dari si anak tadi, apakah ini juga tanggung jawab dari pendidikan ataupun sekolah Pak? Baik,
Kalau segi ini, tanggung jawab, kembali lagi yang saya bilang itu adalah pengaruh dari orang tua sendiri. Menurut saya, karena satu, ketika orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik, pasti anaknya pasti bakal mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya. Tapi kenapa murid itu banyak yang kewalahan, banyak yang melakukan tawuran? Karena satu, mungkin orang tuanya tidak memperhatikan dia secara pribadi gitu Pak. Jadi kurang bijaksana. Mungkin orang tuanya sibuk kerja gitu. Akhirnya dia terbengkalai. Jadi anak-anaknya pun nggak tahu mau apa. Tidak ada mengarahkan Pak. Iya, nggak ada siapa-siapa gitu. Orang tuanya siapa nggak. Mungkin sibuk kerja, nggak ada yang bisa membantu dia gitu. Jadi akhirnya mereka melakukan satu hal yang keji gitu. Karena kenapa? Anak-anak kita nggak tahu, nggak bisa memaksakan bahwasanya mereka harus baik jahat. Karena dari satu sisi orang tua yang terpenting di sini sebenarnya. Ketika orang tua bisa mendidik dengan baik, bisa melatih mereka, bisa mendidik mereka. Oh, tahu bahaya tawuran, mungkin dikasih orang tuanya tahu gitu. Nah, kalau mereka tahu dampak negatifnya, yakinlah pasti tidak akan terjadi. Pasti bakal tidak akan melakukan tawuran gitu. Jadi dan kenakalan remaja lainnya Pak ya. Iya, kembali lagi dari segi orang tua. Dan yang kedua mungkin dari faktor lingkungan, sekolah. Bisa jadi dia ikut temannya nggak baik, ajak dia kemana-mana, akhirnya dia terikuti, udah selesai. Jadi seorang yang tawuran, seorang preman gitu, jadinya hancur masa depan dia. Tadi saya tertarik dengan yang Bapak bilang bahwa kurangnya perhatian dari orang tua. Iya, nah, saat ini kan sedang maraknya Pak, orang tua menyekolahkan anaknya di tempat pendidikan yang bisa dikatakan seharian Pak, akibat mereka bekerja. Apakah ini menurut Bapak sebagai seorang praktisi di pendidikan ini sudah cukup baik begitu Pak? Atau malah memberatkan si anak gitu dengan sekolah sepanjang hari, tiada istirahat, misalnya di rumah diberikan PR lagi, seperti itu? Oke, baik. Kalau segi ini mengenai pembuktian belajar, bukan berarti kita kalau di sekolah itu nggak kasih tugas, nggak kasih PR. Karena PR itu adalah suatu kewajiban bagi murid. Jadi ada PR, ada apa yang mereka kerjakan gitu. Bukan berarti kita di sekolah itu nggak dikasih PR, nggak. Tetap harus dikasih PR. Cuman meminimalisirkan supaya PR-nya nggak gitu susah. Dan nggak gitu banyak. Karena sekarang banyak yang guru-guru itu kasih PR-nya itu bisa puluhan, bisa 20-an gitu. Anak-anaknya jadi nggak bisa belajar gitu. Akhirnya kurang efektif gitu belajarnya. Jadi kalau kita mau melatih itu atau apa, ya bukan berarti kita nggak boleh kasih dia PR sih menurut saya. Jadi tetap dikasih PR boleh gitu, sebagai acuan dia apakah dia mengerti atau enggak gitu. Cuman kembali lagi apakah ada acuannya dari luar, ya ada orang tua, guru les juga terpenting gitu. Baik Bapak, nah tadi saya juga melihat latar belakang Bapak sebagai seorang motivator, trainer dan di bidang public speaking juga Pak ya. Ada. Nah, biasanya Bapak sebagai seorang trainer yang Bapak berikan itu materi soal apa Pak? Kalau seorang trainer, saya dulu pernah membawakan segi yang namanya public speaking, tentang yang Certified Public Speaking, CPS gitu, atau CPPS, Certified Professional Public Speaking. Dan saya ambil lagi yang namanya CTPS gitu. Maksudnya saya ada membuka Zoom dulu. CTPS itu adalah Certified Trainer Public Speaking. Itu udah bisa menjadi seorang trainer gitu. Baik. Nah, Bapak, saya tertarik nih Pak. Kita akan membahas setelah jeda yang berikut ini mungkin mengenai seberapa penting skill public speaking bagi anak-anak usia sekolah saat ini. Tapi akan kita bahas setelah ini, tetap di Apa Kabar Medan. Kembali di Apa Kabar Medan, pemirsa. Pak William, tadi saya membahas mengenai public speaking Pak. Nah, apakah skill public speaking ini cukup penting begitu untuk anak-anak di usia sekolah saat ini? Baik, kalau belajar tentang public speaking tentunya penting bagi anak-anak, karena zaman sekarang anak-anak itu banyak yang susah untuk berbicara, takut, tidak percaya diri. Ketika guru panggil dia untuk berbicara, dia kagok, dia nggak tahu apa-apa yang mau dibilang gitu. Artinya mereka masih ada rasa takut untuk berbicara dan ada rasa grogi tentunya. Jadi kemanapun memang siapapun yang jadi pembicara, siapapun yang pernah berhadapan dengan panggung, pasti ada rasa yang namanya grogi, itu udah pasti gitu. Nggak mungkin tiba-tiba nggak grogi gitu kan. Langsung pede gitu ya Pak. Ya, jadi kembali lagi dari mana caranya supaya bisa meningkatkan skill kita di public speaking. Latihan. Kalau yang saya bilang dari murid-murid, coba
pelajari, latihan terus, dan jangan putus asa. Dari yang Bapak lihat saat ini, apakah anak-anak ataupun murid-murid di sekolah dasar, mungkin sekolah menengah pertama dan SMA, apakah kemampuan public speaking mereka saat ini sudah bagus? Oke, baik. Kemampuan public speaking itu tentunya sudah bagus menurut saya. Karena kenapa? Sekarang sudah banyak di Medan itu, banyak yang mengeluarkan yang namanya segi public speaking. Tentunya yang dia mengeluarkan sertifikat, yang bisa belajar tentang speaking. Contohnya saya ambil brand yang namanya SML1. Nah, SML1 adalah salah satu bagaimana mereka bisa upgrade skill mereka, khususnya di bidang public speaking. Secara profesional, dia ada anak-anak sampai ke dewasa gitu. Jadi, kita bisa mempelajari namanya speaking kita di sana. Jadi, ketika dia kagok awal nggak tahu, dia dikasih kita diajarin bagaimana menerapkan segi berbicara yang baik. Nah, apakah memang saat ini sudah cukup efektif Pak untuk public speaking? Mungkin Bapak bisa melihat sebagai seorang guru ataupun dosen di kelas gitu ya. Apakah memang mereka sudah berani untuk persentase misalnya tentang suatu materi pembelajaran dan sebagainya? Oh, baik. Kalau dari sekolah saya atau sekolah yang swasta, tentunya masih minim untuk segi speaking gitu. Tentunya masih kurang. Artinya, ada beberapa sekolah yang saya lihat udah bagus. Mereka dari SD sudah diolah cara bicara mereka. Tapi ada tertentu sekolah kayak negeri-negeri, kayak yang sekolah swastanya yang di bawah sekolah lain. Contohnya saya ambil mungkin sekolah yang terunggul, sekarang mungkin saya ambil Stomo gitu. Jadi, artinya kalau sekolah yang kayak gitu, mungkin mereka sudah upgrade skill mereka dari kecil. Karena guru mereka ada melatih mereka gitu. Atau mereka ada belajar yang segi di luar. Maksudnya speaking belajar di luar gitu, dalam arti mereka bisa mempelajari dalam kayak contoh yang tadi saya bilang SML1 gitu, mereka mungkin ada mempelajari di sana ataupun di tempat lain yang berhubungan dengan speaking gitu, atau ada suruh guru yang bisa jadi seorang coach yang bisa melatih ya bisa gitu, maksudnya mereka bisa belajar gitu. Nah, menurut Bapak apa sih tips dan trik khususnya untuk mungkin dari anak-anak sekolah kan lebih berbeda mentalnya Pak ya? Apa tips dan trik untuk mereka agar bisa berani tampil, terutama untuk berbicara di depan umum? Oke, triknya. Yang pertama, harus sering latihan. Yang kedua, kita harus belajar yang namanya melatih pernafasan kita. Artinya kita kalau ada rasa grogi, kita jangan pernah takut. Salah wajar. Awal-awal kalau kita berbicara itu semua tetap salah. Mungkin takut itu apa. Wajar, karena semua orang pun pasti mengalami yang namanya glossophobia. Apa itu, Pak? Artinya glossophobia itu adalah 70% orang pasti kalau di depan panggung itu pasti demam panggung. Artinya mereka bisa ada rasa takut, ada grogi, sampai keringatan, tangannya basah-basah, tangannya keringatan. Jadi artinya nggak pede gitu. Nah, bagaimana cara triknya? Satu, harus sering latihan. Kedua, kuasai topik yang mau diajarkan. Jadi ketika kita membawakan satu motivasi pendidikan, kita harus mengetahui lebih dalam. Jadi ketika kalau kita sudah mengetahui, pasti dan yakinlah presentasinya pasti lebih baik gitu. Dan yang ketiga mungkin bisa dibantu dari segi mencari channel lain gitu, atau mempelajari dari YouTube bagaimana cara berbicara di depan umum, pembukaannya gimana, isinya gimana, penutupnya gimana, itu bisa dipelajari gitu. Nah, dari mana caranya kita harus mempelajari lebih konsisten, lebih semangat gitu. Begitu saya. Triknya ya mungkin bisa jadi tambahannya ya, mungkin bisa dengan cara kita berlatih, kemudian kita rekam coba suara kita bagaimana. Jadi ketika sudah rekam kita cashback balik, flashback gitu, feedback balik. Mengkoreksi sendiri. Iya, apakah udah benar belum cara bicara kita. Terus kalau kita berdiri di depan umum, apakah sudah lancar, udah oke gitu. Dari kepala sampai kaki udah oke belum penampilannya. Semua dinilai dari public speaking. Body language, tangannya, gestur, semua itu, gestur semua itu dinilai gitu. Jadi artinya kita belajar yang namanya satu skill tertentu, karena public speaking nggak ada pembelajaran di sekolah. Itu adalah pembelajaran di eksternal gitu. Dan tergantung bagaimana kita bergaul di luar, Pak ya. Benar. Nah, Pak William sendiri menyediakan tidak untuk pelatihan public speaking? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah. Kalau dari kegiatan saya sudah sering mengikutinya dan sering saya jadi seorang trainer juga bagian
public speaking gitu. Nah, bukan berarti saya seorang coach, saya ahli semuanya, enggak. Karena saya juga belajar dari orang lain. Ya, mana tahu mungkin pemirsa di rumah ada yang, wah keren nih Pak William nih, saya jadi pengen berlatih sama dia. Mungkin ada wadahnya begitu. Iya, boleh. Kalau bisa saya nanti kasih kontaknya, boleh cek saya William Tandeas ya. Jadi saya kasih nomor WA-nya berapa gitu. Jadi boleh DM saya @tandeaswilliam Di gitu. Instagram, Pak ya? Iya, di Instagram. Jadi di sana kita bisa connect gitu, bisa mempelajari sama-sama. Jadi kita di sini melatih public speaking itu nggak bisa sendiri kita. Jadi belum tentu saya bisa, belum tentu orang lain bisa, dan belum tentu orangnya itu lebih perfect dari saya. Mungkin dia lebih bagus dari saya. Jadi artinya kita di sini sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan skill kita. Gitu. Nah, biasanya Bapak sebagai selain seorang trainer ya Pak ya, di bidang public speaking juga motivator di bidang pendidikan. Iya. Apa sih hal yang paling penting biasanya Bapak sampaikan kepada anak-anak ataupun kepada para audiens sebagai seorang motivator di bidang pendidikan? Oke. Biasanya saya selalu terapkan satu. Kunci utama di pendidikan itu bukan untuk kita segi mencari ilmu. Bukan hanya mempelajari, tapi kita coba memberikan satu tindakan. Tindakannya berupa apa? Mungkin bisa dari segi karakter kita. Karakter, attitude, itu semua dinilai. Jadi bukan berarti kita bersekolah atau jadi seorang siswa itu kita nggak ada dampaknya, ada tentunya. Pasti semua mempunyai dampak gitu. Jadi artinya kita sama-sama belajar, semuanya harus saling support, menyupport. Jadi jangan ada orang tua yang bilang tidak pernah ada satu kesempatan kasih anaknya, tidak ada membantu ke anak-anaknya gitu, karena sibuk kerja gitu. Harusnya boleh dibina lagi gitu. Artinya anak-anak pun jadi, oh orang tua saya aja peduli sama saya gitu. Artinya dia bisa lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, mungkin buat anak-anak yang masih tergabung dalam geng-geng kenakalan remaja, mungkin Bapak bisa beri motivasi kepada mereka agar kembali untuk bersekolah, belajar dengan rajin. Oke. Oh ya, boleh. Saya kasih satu tips. Mungkin kalau yang suka tawuran, ya menurut saya janganlah seperti itu. Karena kenapa? Merusak diri sendiri. Yang pertama, yang kedua merusak generasi muda Indonesia. Jadi artinya kita di sini mencari generasi berikutnya. Jadi artinya kalau kita melakukan satu tawuran, kita asik melakukan satu kenakalan remaja, artinya kita nggak bisa berkembang. Kita bakal jadi orang yang sesat, orang yang jahat itu. Jadi artinya dari mana coba kita berinteraksi dengan orang yang sukses gitu. Orang yang pintar. Jadi karena saya pernah dengar dari motivator lain ya, kalau kita mengikuti atau berteman dengan 5 orang yang sukses, kita bakal jadi orang yang ke-6. Itulah yang pernah saya pelajari. Penerusnya begitu ya Pak? Penerusnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak sukses, yang tidak naik kelas misalnya, yang sering melakukan kejahatan, maka yakinlah kita pun jadi seorang itu gitu. Pasti jadi kenakalan remaja, merokok, seperti atau pepatah itu Pak ya, narkoba lagi. Bertemanlah dengan penjual minyak wangi gitu Pak. Iya, jadi beralkohol gitu. Jadi artinya jadi merusak diri sendiri sih. Baik Pak William, terakhir bisa diberikan closing statement kepada pemirsa di rumah, mungkin bisa dari bidang pendidikan. Baik, kalau closing statement saya tetaplah semangat di bidang pendidikan, karena menurut saya pendidikan adalah satu yang penting bagi kita untuk mencari generasi berikutnya. Karena tujuan utama pendidikan, ingat yang saya bilang, bukan tergantung dengan cara pengetahuannya, melainkan segi tindakan. Tindakan itu dari apa? Tindakan dari kita, bagaimana kita berkarakter di sekolah. Ya, dan pendidikan itu adalah salah satu seni. Ya, salah satu seni untuk apa? Untuk satu tindakan yang pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kita belajar lebih baik, maka kita bisa menjadi orang yang lebih baik itu. Jadi itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak William, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini pemirsa. Banyak sekali pesan-pesan baik terutamanya bagi Anda pemirsa di rumah di bidang pendidikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan motivasi di bidang pendidikan dan juga pelatihan di public speaking bisa menghubungi Pak William. Tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Benar. Akun Instagramnya di bawah ini nanti akan kita berikan, dan bisa langsung menghubungi Pak William untuk mendapatkan wejangan-wejangan pendidikan dan juga pelatihan di bidang public speaking. Terima kasih Pak William sudah hadir bersama kami di TV One hari ini. Sukses selalu. Ya, baik. Saya Nofri Afandi, pemirsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Diminum Pak. Baik.